صلى الله عليه وسلم ببلاد القبول ومن بسلم الله عظيم مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله والصحابه القرابه والتابعين وذريتهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا الحسن البصري وسيدنا بدايه البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المداني ومولانا الشيخ محمد ارشد بن عبد الله الأمغيان البنجلي والشيخ محمد كشف الانور بن حاجي اسماعيل البنجلي والشيخ سيد محمد بن امين قطبي المكي والشيخ محمد شروان عبد المغيل البنجلي والشيخ محمد سلمان بن مريا والشيخ محمد بن سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجلي وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم في النادي هذا الزمن. يا حافظ احفظنا جميع الأهل والعيال من جميع الآفات والآحاد الأزياء والبليات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بيننا تفرقا معصوما واختم بالصالح أعمالنا وخير أعمالنا في خير وفي وعافية والهازنية وكنية الصلاة إلى حضرة النبي وللنبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تنزل البركات وتصل النفحات. وصلى الله على سيد السادات وقدوة القادات محمد بن عبد الله خير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله معادن الحكمة وآمن الأمة ومفاتيح الرحمات وعلى آله نجيب الاهتداء ومنصب الاقتداء وتابعهم بإحسان إلى يوم الميقات في كل لحظة أبدا عدد ما أحاط به علم الله ومداد كلمة الله التامة. من بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kehidupan, sehingga rahmat itu tidak bisa dilihat lagi atau tidak bisa dihitung lagi, karena ketika kita bernapas saja di situ kita banyak bersyukur kepada Allah. Seandainya tadi Allah memberikan kita atau mengurangi satu kenikmatan yang ada dalam diri kita, mata sakit saja misalnya, ya kita sudah goyang, ujian kita tuh sudah mengeluh. Kalau kata kayak itulah mengeluh sakit mata. Hingga situ aja, padahal belum lagi Allah butakan, Allah ulah mata kita sebelah aja kalau melihat, kita sudah ada karuan sudah. Nah, jadi ketika Allah memberikan kita kenikmatan yang kada tiada tarat istilahnya tuh, maka kita tuh kadang-kadang bisa kita lupa kepada Allah. Ada kisah ini kisah saja, bukan bujuran. Ada seorang mandor bangunan, maulah sebuah bangunan 5 tingkat kah misalnya. Jadi mandor ini di atas tingkat 5 itu, dan tukang atau anak buahnya ini di bawah. Jadi yang mandor ini mandor ini mengiau tukang yang di bawah itu, gimana ada mendengar yang di bawah ini tukangnya. Iya. Tawakakan sidin duit 1.000 rupiah, duit pecah. Tawakakan sidin ke bawah. Pas gugur, duit itu di hadapan anak buahnya tadi itu. Pelayan aja orang bila di petukangan tuh. Diambilnya duit tadi. Dapat duit dia ini. Buat jangka kantong. Tapi kan heran-heran juga di atas tuh. Kenapa jadi nih? Digulung sidin, digulung sidin duit ratusan ribu, 100.000. Nah, tapakan sidin pulang ke bawah. Gugur, diambil sidin, alhamdulillah ya dapat pulang duit. Dibuat sidin pulang. Tetap juga ada heran, maksudnya kan kalau pindahnya mau jangan ke atas yang dikiau-kiau ada lalu diambil sidin batu kerikil nang halus. Tawakan sidin kena kepala. Aja pas kena kepala, aduh ya, jangan, akhirnya mau jangan. Ikannya dikiau ada heran-heran. Jadi tukang yang ganggu pelayannya nih. Nah, maksudnya kenapa? Ketika
Allah memberikan kenikmatan, biasanya kita ini merasa nikmat benar tuh ketika diuji dengan harta materi, kita bisa lupa. Tapi kadang-kadang mengka itu ya Allah, kamu kita ini bisa gara-gara kayak itu lupa, perlu disentil sedikit, digugurkan kerikil sedikit tuh nah. Biar kita ujian supaya ingat lawan aku. Nah, hanya kita mau lawan Allah, ya kan, ke atas jangan ini bukan maksud apa-apa nih, kita hikmah itu bisa kita contohkan kayak itulah model-modelnya kayak itu. Jadi ya Allah perlu juga ketika inya tuh lalai. Kita kadang-kadang ketika sudah diuji lawan harta, kita lupa. Seakan-akan diuji lawan harta itu adalah suatu suatu kelebihan gara-gara amaliyah kita kan misalnya. Oh ini Allah nih, rezeki dari Allah, Masya Allah, itu luar biasa. Lalu kita seakan-akan bangga lawan orang-orang sekitar, karena aku nih ahli ibadah, lalu rezekiku tuh naik. Cuman padahal Allah bisa mengangkatkan mudarat kesedihan di situ, lalu nya tuh lupa segala-galanya. Kita tuh mendapat rezeki berlimpah tuh alhamdulillahnya lain. Ketika diuji tadi bisa mengucap alhamdulillah, yang menurutinya itu adalah ujian. Padahal harta yang ditimpakan itu ujian benar bagi kita. Namun kita kada paham tuh diuji lawan garing, sakit, ya kan? Bisa lah mengucapkan alhamdulillah. Nah, padahal di situ Allah mengatakan kebaikan di mana supaya kita beringat. Ya tadi perlu ditawakan kerikil sedikit-sedikit supaya ingat lawan aku ya Allah Ta'ala. Nah di situ. Jadi kita nih kada kawa kada bersyukur kepada Allah. Nah alhamdulillah kita kawa melakukan ibadah salat subuh berjamaah dan salat subha fi jama'atin faka'annama qama lailatul. Di antaranya itu maka inya yang kawa melakukan ibadah subuh secara berjamaah, maka seakan-akan inya sudah melakukan ibadah semalam suntuk. Apalagi disambung ya lah mulai isya tadi berjamaah sudah. Ada yang sudah istiqomah sembahyang isya berjamaah, sembahyang pokoknya 5 waktu berjamaah. Soalnya subuh silin kada datang lagi. Nah, padahal semalam sehat aja. Nah, jadi ukuran Allah hendak mengambil nyawa itu bukannya di sehat ataupun di sakit, bukan di tuha atau di anom. Artinya apabila aja Allah hendak mengambil, biarnya anom kah, biarnya tentara apa, biarnya pejabat kah, ya kan? Biar patuh kalau Allah juga misalnya tuh mendesak Allah hendak mengambil, bila aja diambil sih. Artinya di situ yang paling dekat lawan kita tuh ia kematian. Karena malaikat maut ini 70 kali sehari memantau kita, dipantau oleh Allah 70, dipantau oleh malaikat maut sehari 70 kali. Jemalah Allah Ta'ala cabut, siap tuh paman cabut. Malaikat mautnya sebutin aja, cuma kekawanannya banyak mana, jumlahnya banyak pada kita. Jadi kita nih intinya siap kadarnya aja lagi gitu. Siap pada kita diambil oleh Allah nyawa kita. Nah mudah-mudahan dengan berkah kita menjalankan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh Islam, yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu, diwajibkan lisan kita berdatangan ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tahu karena ketika seorang ulama ditakuni, ulama ditakuni, wahai guru, artinya dia tahulah bahwa amal ibadah yang diterima. Jadi aku jangan tahu diterima atau tidak tahu. Seandainya aku tahu bahwa amal ibadah mau diterima oleh Allah, sehari aja aku tahu, sebuting aja tahu nih amal diterima, aku beri makannya fakir miskin nih. Setiap hari aku tahu, misalnya hari-hari aku beri makannya miskin, tapi kita tidak tahu. Tapi kita ada hukum-hukum tertentu, syariat syarat-syarat tertentu yang menjadi itu menjadi Islam. Nah, kalau kita kehati-hatian ada setiap beribadah, berhati-hati. Oh ini wujud adalah ini pas kata nah, kita kada tahu. Nah di sini ini Habib Hasan semalam mau hubungi ulun kan di sini insyaallah ulun tanggal 12 Mei ini datang. Jadi mungkin malam subuh Kamis Budi mungkin sini sudah bisa disiapkan di sini insyaallah. Sidin kan babnya tauhid ya Allah. Ada di sini karena ulun imami di sini ya Allah, ulun mungkin sedikit menegaskan masalah kita acara kita salat berjamaah karena
sedikit kita banyak, paling kadang kita harus belajar supaya istilahnya nih tata cara adat-adat dalam sholat berjamaah itu kita tahu. Mungkin banyak yang kita ketahui, mungkin kita sewaktu-waktu kita akan menemukan hal-hal yang jarang terjadi tapi bisa terjadi. Seperti apa misalnya imam inilah sidin ini, imam ini garing atau sidin pada sehat. Habis itu imam ini pas ratan sembahyang ini rabah ini tak rabah imam ini jangan langsung ada yang mengganti masuk ke tengah muka tuh ada kaitan. Bertiga atau berempat menolong sidin dahulu batal sholatnya, mau kada dibatalkan sah sembahyangnya. Batalkan berempat paling ada tolong sidin dulu imam tuh. Ini kan nomor maju, lihat akan imamnya rabah. Itu sama ketika kita sembahyang, kita pikir gitu. Ini kita sembahyang di rumah. Kebetulan rumah kita misalnya di pinggir sungai. Soalnya ada orang lama sebut masa dilihat akan? Kita nih batal, kan kita kan boleh batal tanpa ada alasan dan alasan tertentu yang mewajibkannya batal atau membolehkannya batal. Lain kayak ini misalnya adalah pian sebelum bersembahyang tadi mendadai tapasannya, hari ini pindah muruk. Lalu pian berniat lamunnya hujan aku batal sembahyang. Nah pian ingin hanya mengangkat takbir itu batal sudah, karena sudah diniatkan. Biar ada hujan sekalipun misalnya Allah Akbar sembahyang. Ada hujan, tapi pian sudah berniat batal rencana kayak itu sudah selesai sembahyangnya batal sudah. Jadi lamunnya ada nangka itu kejadian, maka tahu bang kita sehat aja misalnya imamnya, tapi Allah hendak memuliakan sidin, dimatiakan sidin ratan sembahyang, atau Allah beri apa misalnya mati ke sidin ataupun kada misalnya kan rabah aja raum kenapa tahu juga rabah imamnya tangkap bawa langsung di apa aja orang tuh diobati gitu, diselamatkan. Nah yang itu hanya yang lain berpikir maju siapa. Jadi jangan pakai itu, jangan pakai itu kata-kata orang sudah. Nah napas bilang entah sidin jantung atau apa kada tahu. Jadi lewat imam tu rabah atau nyaratan berdiri, nyaratan sujud kan apa, nyaratan sujud itu bila ada di derang muntai ke bahari, tapi sih pas lagi kan jadi imam bang. Ada ingat ngaran sidin tulen nah. Jadi sidin itu rata sembahyang subuh dia meninggalnya sujud pas sujud terakhir pulang. Gawian sidin tuh bahari kemana-mana tuh membawa bensin lawan alat penambal ban kemana aja tuh. Jadi bila mau di jalan tetamu orang habis minyak diberi sidin. Sidin membawa minyak istilah. Nah, habis minyak diberi sidin. Kada bawa dibayarin. Ada orang minta kamirisan ban dia stop sidin ditambahkan sidin. Akhirnya matinya kayak itu sidin. Dihendak Allah muliakan kematiannya, yaitu mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Nah, kita ini berharap kayak itu misalnya ya Allah mati akan ulun dalam keadaan sujud sebagaimana umat Nabi Musa kayak itu Allah 500 tahun umur umat Nabi Musa itu bila setiap habis sembahyang turun ke bawah mengambil banyu wudu deh, ada di higap sungai itu tuh ini umat Nabi Musa nih. Pohon delima setiap sidin turun mengambil banyu wudu diambil buah delima ini sebuting ya tumbuhnya diambil sidin. Kena anak sembahyang berikutnya pulang buah delima itu tumbuh pulang. Itu terus. Jadi sidin itu berharap ya Allah dengan ibadah aku ini matikan aku dalam keadaan sujud kepadamu, menyembah kepadamu ya Allah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mati dalam keadaan sujud orang itu. Pas sudah di akhirat ya Allah Ta'ala akan masuk dengan rahmat, masuk dengan rahmatku. Lalu ini berpikir lah dengan rahmat Allah berarti ibadahku ini apalah aku gawi semalam, masa ada gara-gara karena ibadahku aku ini masuk surga. Lalu ini bahasa protes Allah Ta'ala ya jadinya ya Allah aku ini masuk surga bukan karena ibadahku yang luar biasa nih kan ya Allah Ta'ala ada dengan rahmatku yang masuk. Maka itulah ya asal ada ikhlas sama ibadah jangan bahasa kita tuh lah asal anu nih kemudian merasa ikam ya Allah Ta'ala gara-gara ibadah ikam masuk surga ada awal ikam nah masuk Allah ikam neraka yaudah halus lagi ya Allah merasa gara-gara rahmat juga ya mau gitu apa aja. Nah jadi emang kita nih bergantung kepada amal yang kita nih kada pas
Rasulullah pun sendiri menjelaskan juga apa itu. La yadkhulu ahadukumul ummah la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Karena bakalan masuk ke surganya Allah salah seorang daripada kalian dengan segala amaliyahnya yang bawa itu. Namanya tadi kita ada tahu diterima karena wallahu a'lam. Ya pasrah aja kepada Allah Taala, kita serahkan Allah Taala, serahkan langsung. Kalau sana berharap macam-macam. Nah jadi itu yang perlu kita pahami. Dan pulang ada cara-caranya juga ketika kita menggantikan imam yang batal, ya kan? Hadinya asal-asalan tahu. Imam harus tahu isyarat-isyaratnya bahwa ini batal, kayak cara menyampaikannya lawan yang di belakang ini, lawan makmum yang di belakang. Dan makmum yang di belakang pasti jarang terjadi, ya kalau imam ini batal jarang terjadi. Apanya aja sekuat-kuatnya imamnya nggak bakal ditahan di sini. Biar sedikit panas ini ditahan di sini imam. Tambah jam lebih galak istilahnya menahan kantor asal jangan kantor. Kecuali kita tahan lagi sini nampak misalnya. Tekan tut. Amun imam ini juga anak-anak bingungnya. Batal apa? Lawan pulang ketika imam nih di hadapan kita gugur tahi cacak pas di sini, nah kita melihat. Makanya melihat sekungannya pulang. Anggap berdua bertiga melihat. Ini kayak apa kita nih makmum? Mufarakahkan apa kan? Nah ada caranya. Bukan mau kita bingung kayak apa? Jadi imam nih cara bahasa kita mau pakai imam nang kada sah karena ada najis di awalnya, ya kada sah aja kita. Nanti ini mungkin itu caranya apa? Kita mufarakah. Mufarakah itu supaya kan bisa berhabar. Lah sembahyang kita melihat imam keguguran najis di sini. Berbisik lah kawan. Keguguran tahi ya dia. Kalau bisa berhabar kayak itu, batal berarti kita. Padahal kan ngomong gigit di bawah itu kalau bersuara misalnya adalah. Jadi cukup kita aja pas melihat sudah Mbak itu apa? Mufarakah. Mufarakah apa? Bakal keluar daripada berjamaah berniat seorang kan usah berjauh pian. Harusnya berjauh imamnya kan tahu juga nya keguguran najis. Berjauh. Imamnya kadang berjauh bang. Kita ini berdiam aja upati. Cuman jangan bahas niatnya kan mau upati imam. Pokoknya baca nangsa yang kurang lebih kita begimit aja membacanya. Jadi kita ada berjamaah tuh seorangan sembahyang jadinya. Allahu Akbar ya imam. Kita ini belum tutung bacaan kita. Allahu Akbar. Nah sekira-kira imam ini membaca ini, aku membaca mana kira-kira atau umpati bacaan imam juga misalnya. Kalau imam, juga. Tapi imbah tuntong, harus sabar lah nanti hingga beri diam aja. Cuma padahal imam bawa yang dari batal. Terus sama nang kayaknya imam kan ingat mandi wajib. Nah, imam paling mandi wajib nih. Habis itu imam ini pas sudah tuntung sembahyang subuh nih. Sembahyang subuh yang mandi wajib sampai pas jam 7 pagi ya ingat. Nah, aku ingat mandi wajib tadi ya. Salah jemaahnya nih. Ini sahnya, berjemaahnya sahnya. Dan imam kada perlu mau makan. Bahwa subuh tadi pengumuman je imam. Bahwa subuh tadi ulun kada ingat mandi wajib. Kada bisa dia makan. Harus kena bahasa sembahyangan berdaan. Jadi beri diam aja. Nah, itu diamnya sudah. Seorang aja. Amun dihambarakan kawan orang pemburu berdaan. Nah, itu. Ini anu sudah apa ngarannya sampai ke situ-situ tuh. Jadi macam-macam. Dan juga pulang punya imam nih batal rahatan sujud. Sidin kada boleh berdiri berbangun daripada sujud tuh. Allahu Akbar kan sahnya. Imam nih batal pas sujud nah apa caranya? Apa caranya itu? Jadi imam nih batal sambat dalam di belakang imam batal. Nah ya saya pernah disambat sidin tuh ke belakangnya. Belakang sidin misalnya harus di belakang sidin pas ya. Tapi ya tadi jarang bang terjadi. Cuman makanya kalau bisa istilahnya itulah yang pas di belakang imam itu memang kurang bisa mengertiakan gitu dan tahu masalah hukum tata cara berjamaah sembahyang berjamaah atau lain. Jadi imam membisikkan lawan di belakangnya imam batal. Oh iya kah ya, kenapa jadi batal pian? Kan bisa ditahun nih. Ini kita tahu tunggur kita panjang kisah. Ada orang kita makan jaring gitu ya pas batal pian di luar Jawa jaring. Di mana tadi nukar di wadah Aceh situ bepandiran di sini muka misalnya, tapi kan ada bangkai itu kalung benar. Mbak itu pulang bersambat gitu pulang imam batal aja. Mbak itu nanti yang disambat situ pulang
imam tuh batal dia kaya nah presiden nah tahu juga tahu nih bang jangan timbul panjiran berata dudukan berokuan hal lagi lah mau gimana jadi bangun nang saya poni dalam keadaan sujud kan kita kadang-kadang bingung ya apa caranya jadi nang di muka nang pas di belakang imamnya Allahu Akbar ya amun paham nang imam nih gantung akan langsung ke telinga sidin mic-nya nah lamunnya mic yang model kainnya amun mic nang berdiri tuh ada apa jadi ya nak Allahu Akbar ya. Nah perhatian itu tuh tutung akan dulu sampai sarakaat misalnya itu ada tambahan ada sarakaat lagi misalnya atau latan sidin rakaat pertama kan misalnya sidin batal misalnya ya Allah sujud pertama batal sidin nah jadi kenapa sudah berdiri nah, jadi imam tuh majunya kita ada aturannya majunya itu ada aturannya sama kita mengisi kosong nah ini belum berdiri nih lah nah jadi kita dulu belajar jadi caranya maju oke ini supaya melihat maju adalah maju ini yang lebih abdulnya bergeser lah jadi ada teman apa jadi teman nggak angkat jangan sampai bangkat atau belum nah kayak itu nah jangan karena orang maju karena juga oleh ini ada guru menjelaskan maka itu batal ya ada juga kalau maka itu mati jadi cara bahasa itu kayak nah satu dua pas sudah di situ jadi sudah tadi di belakang imam tadi maju menyiapkan imam nama sama batal tadi itu nah situ sudah atau paling kada benar apa namanya salah hajinya maju begitu sah sudah ini jadi imam asal melebihi daripada saat pertama itu lah gitu tapi asal itu kan kosong kada ada diisi di sini baik maju harus sekali ya imam situ kayak boleh aja nah jadi ada aturannya pembacaan jangan menarusakan tugas imam tadi itu tapi jarang bang terjadi nah kayak inilah ya Allah cuman jolong kita baru tahu apa itu nah usia imamnya nih kelihatan sakit parut lah sih kan batal tuh ada cuman sih nah berkira nih harus kesakitan sih kan bekas temakan apa atau juga bebatal sih kan sekali daripada kata behar aja sih kan naruh jadi bisa lawan buka sih kan sekali jadi jadi makmum di belakangnya kenapa buka aja kalau pindah apa-apa nih kan kenapa Sekarang lagi sini sudah kada awal lagi menyampaikan aku batal aku ini kada kau lagi sudah langsung buka sini bingung aja imam nih nah kayak bener siapa jadi imam nih serba salah jadi memang ada cara-caranya supaya kita paham gitu jadi kadang-kadang kita tuh lah bila menggawi sembahyang ini apa ngarannya kada tahu ini berjamaah ini seorangan nah tahu jadi lamunnya tulah nih kita nih lah mungkin ada terjadi di antara kita sujud terakhir itu lawas itu kada hukumnya sujud lawas terakhir kada hukumnya itu sunnah kan apa ada cuman apa istilah kita tuh disunahkan oleh ulama karena di situ sujud terakhir ketika sembahyang maka boleh kita berpinta Allah nah hukumnya jadi sunnah. Jadi jangan lawas benar, lawas benar dan ulang apalagi sampai imam salam ini maka hukumnya. Kenapa? Adab lawan tahiyat akhir nih kita rukun qauli kalau hukumnya nih. Si misalnya ulun tadi bisa guru bacaannya apa ngarannya barang menghormati waktunya itu barang jangan terlalu lawas bila anak lawas sujud itu seorang aja sembahyang kenapa jadi disebut makruh di situ karena kawan dia gini bagaruno lawasnya gitu sujud iya kada iyalah lawasnya itu kenapa dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bangun misalnya sidin gitu nah ini makruh kayaknya apalagi sidin misalnya kada sahabat baca tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibat nah bila hendak sujud lawas sorangan aja dia hendak 2 hari ke sujud ke situ jadi kita beribadah jur guru bagus sujud ke lawas bagus kemudian kada bagus kurang sujud lawas zaman bahar itu lain kayak sujud kita nih ya ada itu sesuatu hal beribadah ada sholat berjamaah minalah maulah pusat perhatian orang lalu orang berpikiran macam-macam itu makruh hukumnya Yul maka takbir kan
ruku bentuk sujud ruku nang kada sebagaimana mestinya nang ada umum digawe. Di sini ada kita nih mazhab Syafi'i misalnya, ada nang pina belakang mazhab nang lain misalnya nah. Padahal tahu aja, cuman hendak mengadu ilmu modelnya tuh. Itu hukumnya itu bisa haram mungkin karena sifat dan niatnya lain. Imam nih lah baca Al-Fatihah pakai qiraat nang kada umum dibaca ini ngalih juga hukumnya. Jadi kada asal-asalan aja orang. Nah, kita nih lah ada seberataan orang alim ini tahu cara membaca surah, baca Al-Fatihah itu nah, ada seberataan orang alim tahu orang nambah ilmu. Nah, kadang-kadang bisa aja membaca itu aturannya harus tahu sih. Kadang-kadang apa namanya tak jadi tok apa namanya nih kayak surah anu nama kita tetap sesuai udah misalnya aduh wajib biopang kan cuman tuh kamu sudah orang alim mendengar tahu masalah bacaan lalu lucu kayak itu misalnya di mana namanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka benar jangan lupa salah banyak alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadbuh ini kadang fi tadlil ya tak hurufnya pada ta fi tad maka ada nama Allah juga fi tadlil maka Allah pulang kan padahal rancang bener di dia cuma nah imam nah ini juga ada juga guru juga nah itu cuma ada juga tapi karena itu deh amun orang hendak tampil siap-siap jadi komentari orang cukup ada ilmunya nah itu aja ya Al-Fatihah ini ada aturannya tidak salah ya Abdul tuh baca Al-Fatihah aja orang disambung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin nah itu sambung kenapa ini apa ngarannya sifat Allah lawan Rahman Rahim kepada boleh dipisah ya nah, tapi ketika orang beda pulang pemahaman masing-masing ya kan amun orang itu orang cara orang bertauhid ya orang cara membaca itu alhamdulillah itu kan Allah itu kan lafzul jalalah sifat Allah itu Allah basis sifat Rahman Rahim jadi sifat Rahman Rahim ini kada mau terpisah lawan apun sifat jadi kada akan ya itu kan maksudnya jadi kada boleh dipisah nah, jadi masing-masing bisa alasan tapi ketika ditakuni kenapa jadi kayak ini kalau aman jelas sangat jadi kada sembarangan dan sini kita sambung ya kan hadis Rasulullah SAW mengenai tentang masalah bab fi sholatil jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Di sini wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat daripada Imam Bukhari wal Muslim salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bisabi wa isrina derajat. Nah semalam 25 derajat ini 27 derajat. Ya Allah kenapa jadi belainnya di sini kata ulama salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri atau seorangan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ini sampai 27 derajat. Ini ketika di sini menurut ulama 27 ini salat yang apa zahar seperti salat maghrib, isya, subuh. Kenapa? Karena pahala kita mendengarkan orang imam yang membaca. Nah, di situ. Tapi kalau selesai zuhur asar ini 25. Itu ya kan. Nah, jadi dia kenapa belain hadisnya misalnya nah ini keadaannya sesuai. Ini 25 derajatnya ini 27. Kenapa Rasulullah jadi menjelaskan masalah fadilah dan keutamaannya karena memang dahulu zaman para sahabat hanya orang Islam hanya menggawi sembahyang ini masih koler malas ya kan lalu diiming-imingi lawan pahala ikam lamun Islam berjemaah kayak ini ganjarannya oh ya Rasulullah hanya mau menggawi. Tapi ketika sudah imannya naik, ada lagi buat sahabat toka itu, ada lagi pahala kakak itu tuh. Nah, jadi apa namanya? Makanya dulu hukum di sini fardu ain ujur kalau berjamaah nih dahulu tuh itu
berkembang hukum ya Allah. Bahkan dulu Rasulullah pernah ketika sholat berjamaah waktu pas perang apa dulu ingat dulu bersubuh berjamaah Sidin kada keluar dari tenda kan sahabatnya kada akan dari namanya mengiau Rasulullah supaya jadi dihadang hari ini pada siang sudah kan maksudnya Rasulullah kan keluar aja lagi deh apa maksud Sidin ini lalu mengambil keputusan sahabat yang masalah itu Ibnu Abbas itu Sidin jadi imam bisa ya Rasulullah awal. Nah, apa maksudnya? Maksud itu mungkin disuruh kita belajar sejumlah sahabat tuh belajar seandainya semeninggal aku kayak Pak sampai maka itu. Jadi bisa jadi ketika kita lagi sibuk lagi lagi nampak itu kan kayak buat dokter-dokter nama operasi pasien tuh pas rata sih mau operasi ini kadang-kadang 3-4 jam mau operasi orang imbah mulai jam 12 siang ya mau operasi zuhur kelewatan tetamu asar maka kalau digelarkan mau operasi orang itu misalnya nah ini gimana tadi jamak ya Allah mau kita kada tahu ya Pak nah, apa caranya kayak caranya menjamaknya atau kita lagi dalam perjalanan ya atau apa nah, ada cara-cara tertentu caranya menggawi ada. Najis hidup pulang dari Rasulullah dan ini hadis daripada Abi Dzar. Anna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa al-imam kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya Abu Dzar ya Rasulullah apabila seorang laki-laki itu melaksanakan salat bersama imam sampai selesainya imam niscaya dituliskan kebaikan yang kita atau pahala untuknya sama dengan apa sholat satu malam. Nah dan berarti di sini nih sholat apa aja berarti kan? Di situ dianggapnya maksudnya apa? Sholat malam itu menghidupkan malam, menghidupkan malam. Ruya At-Tabrani Al-Diyai Ruya al-hadis Anas radhiyallahu anhu qala man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin wa man masya ila salatin tatawwu'i fahiya ka'umratin nafilah. Jadi jersidin siapa yang berjalan kaki menuju sholat fardu berjamaah maka ia seperti melaksanakan ibadah haji, dan siapa yang berjalan kaki untuk sholat sunnah maka ia seperti melaksanakan ibadah umrah sunnah. Jadi lamunnya ini bahari itulah jadi apa ngarannya jadi dia disambat nambah jalan batis karena dulu koler benar padahal masjid para jauh bisa-bisa emang ngira-ngira dulu kan azan bila aku naik ke atas mungkin ini azan ujian sedih karena itu jedanya lama lebih 15 menitan hanya komat biasanya kayak itu 15 menitan hanya komat karena menghadangi sahabat-sahabat yang lain datang. Nah ada kita ini anak mau patinang kayak ini rumah misalnya di perumahan 1000 anak masjid Kuba jalan sosok sendiri mencari pahala nih ya kan kurang khawatir kalau kita salah paham padahal kendaraan Anda misalnya sini tetapi sehat juga imbas sampai sini hingal-hingal lagi hingal-hingal sini asap pas banget sudah padahal kendaraan Anda cakap naik kendaraan nyaman lakas sampai mensyukuri rezeki yang Allah beri yaitu apa harta titipan. Apa harta titipan itu? Ya ada sama ya pahalanya juga. Jadi jangan salah paham kita. Allah itu apa? Allah itu memberikan kemudahan lawan umatnya. Ada apa mengalihi ya abasing kamu ada yang mudah apa mengalih. Iyalah. Jadi yang nyaman. Jangan dihitung-hitung lagi sudah apa pahalanya kendaraan jangan bisa. Allah tuh paham aja sudah lalu kita. Nah tuh begini bisa lagi makin ada mengalih di jalan sini tapi sambil olahraga jadi baik kesalahan masing-masing aja lagi. Jangan disalahkan, jangan direndahkan, jangan disambat-sambat nih. Jadi saling menjadi begitu ini.
jarabah di jalan, nggak bisa tuh urusan orang. Ya kan? Nggak sampai nggak sebutin lagi. Rawiya At-Tirmizi dari hadis diriwayatkan daripada Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Nah, ini banyak kita mengamalkan orang-orang yang hendak menjalankan sunnah-sunnah. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari dalam berjamaah, kadang putus-putus maksudnya, dapatnya itu mengikuti imam mulai takbir pertama atau takbiratul ihram, ya, takbiratul ula, niscaya ditulisnya itu suatu pahala 2 kebebasan di sini. Dapat kebebasan ini. Yang pertama apa? Kebebasan untuk di sini terbebas biar kita tuh daripada siksa api neraka dan terbebas daripada sifat munafik. Nah jadi tapi inilah nih orang nih, makanya lah ibadah kita nih kan amunnya ada pas bisa ada menolong kita, bahkan maulah kita riya. Besi sifat di sini terbebas daripada sifat munafik, lamunnya sembahyang itu bujur dasar pas. Ini kadang-kadang kita bisa sifat munafik padahal lagi 40 hari udah bertahun-tahun kita menjaga sholat berjamaah. Azan belum lagi datang sudah. Berarti kan mau kita tinggal takbiratul ula, takbiratul ihram pertama sekarang kita tertinggal sini. Cuman sembahyang yang ada pas, artinya ada pas apa? Kada mengerti syarat dan rukunnya. Kenapa jadi harus kayak gini? Kenapa jadi harus kayak itu? Takbir ini apa maksudnya? Rukun ini kenapa jadi kayak itu? Gerakannya kada tahu. Lalu nang disembah pun kadang-kadang dia misalnya, tunjuk pas benar tuh. Nah jadi memang ada beberapa makom-makom tertentu untuk kadar hamba. Jadi kita ingin situ aja, misalnya ingin menjalankan wajiban aja, yang lain ada tahu sama sekali. Salah lah, karena salah juga. Asal baisi sifat sifat munafik. Semuanya sifat-sifat yang merusak hati itu buangi itu aja dulu. Walaupun kita kadang kenal Allah Taala sebenarnya lagi. Sifat-sifat yang ada baik di hati itu buang. Itu aja. Sifat maria, ujub, sum'ah, segala-galanya sifat perusak penyakit hati itu dibuangi dalam hati kita. Walaupun kita belum berma'rifat kepada Allah, insya Allah dalam berbakat dia diberikan Allah jalan atau petunjuk kesan kita supaya kenal siapa sebenarnya yang kita sembah itu orang cara bertauhid harus kayak itu. Ya. Nah jadi mungkin itu aja yang dapat kita dengarkan dan pelajari sama-sama. Sekali lagi kita di sini sama-sama belajar, ada maksud mengajar, sama-sama kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan dan pelajari sama-sama ini bermanfaat kesan kita berataan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan-urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bergaringan yang diberikan oleh Allah penyakit lantas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita yang sudah mendahului kita diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita berada dalam keadaan husnul khatimah, dan juga mudah-mudahan tidak berkumpul kita di tempat majlis ini atau di masjid ini kecuali berkumpul bersama sayyidul wujud bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surganya Allah. Atakani ya Allah liman sallallahu alaihi wa hadratin nabi wa halin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma فقهنا وفقهنا وفقه في الدين وعلم التأويل والرسول والاستقامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وتعالى بالرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.